Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back dengan gue Runan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Kalian udah tahu kan? Gue ada di mana sekarang? Belakang gue tuh kebun pisang semua. Jadi di hari Jumat yang lalu, gue memposting di story kalau gue mengalami gangguan mendengar suara derap kaki seperti langkah tentara. Ya sekarang gue ada di lokasi kejadian nih. Ini lokasi kejadiannya. Begini ceritanya. Waktu itu hari Kamis kemarin ya, belum lama. Gue nggak pakai jam tangan lagi. Sekarang tanggal 1 hari Senin. Berarti sekitar tanggal 28-29 mungkin ya. Hari Kamis gue dihubungi, kedengeran suara kodok ya. Gue dihubungi oleh salah seorang sahabat. Dia itu bukan peternak sih. Dia punya hobi memelihara hewan liar, musang. Dia punya sekitar 20-30 musang. Ada salah satu musangnya yang sakit. Katanya obatnya beli online. Tapi kalau di online kan nyampainya 2-3 hari ya. Sedangkan musang ini nggak bisa bertahan lama. Gue tanya obatnya kayak gimana mas gitu kan. Ditunjukin lah obatnya. Nah kebetulan gue punya kenalan gue ini menjual obat ini gitu loh, nggak jauh dari lokasi ini di sini. Gue bilang mas, ini nih aku punya temen dia ngejual obatnya gitu loh, jadi nggak usah beli online. Yang pada akhirnya sekitar jam 7 malam artinya malam Jumat kan, gue pergi ke tempat teman gue yang jual obat untuk musang ini. Si musangnya tuh siangnya masih bergerak lincah lah. Tiba-tiba ketika sore jam 4 jam 5 udah mulai lemes. Karena musang, kalau kata teman gue sih yang dia sudah terbiasa memelihara musang itu kalau udah sakit nggak bertahan lama gitu loh. Suara ajan, bukan ajan sih, lagi asar. Jadi musang ini nggak kuat bertahan lama. Gue sih berdoa tunggu obatnya datang dulu ya gitu, sabar gitu kan. Gue lihat udah lemas gitu. Harga musangnya mahal loh, satu musang tuh bisa 5 juta 6 jutaan. Ini musangnya masih anak, masih sekitar 5-6 bulanan. Yang pada akhirnya gue ke rumah temen gue yang menjual obat, berdua sama si mas yang peternak musang ini. Teman gue yang jual obat itu kan pulang kantor jam 7. Kita kesana setengah 7. Karena si mas yang punya musang ini lapar, dia makan dulu. Makan sampai setengah 8. Kita ke rumah yang jual obat itu sekitar jam 8 kurang. Obatnya didapat, udah dapat kita obat, buru-buru pulang. Sampai di rumah. Bukan di rumah deh. Sampai di kontrakan. Musangnya sudah sakaratul maut, sudah napasnya sudah habis gitu kan. Sama si mas yang punya musang, gue nyebutnya mas karena kita udah kenal lama, udah kayak saudara gitulah. Akhirnya musangnya buru-buru tuh dikasih obatnya, tapi karena memang lagi sakaratul maut dikasih obat, tercekat obatnya tuh kayak tercekat di leher. Musangnya tuh muntahnya hijau, yang artinya udah organ dalamnya tuh sudah rusak. Lalu dari duburnya itu keluar keluar darah, yang artinya memang udah berarti sakitnya parah. Organ dalam musang ini sudah rusak gitu kan. Ya udahlah. Yang pada akhirnya musang ini mati setelah kita berjuang untuk membeli obat itu musang. Nah,
Selesai nih masalah musang ya. Kita ke inti masalahnya. Berarti musang ini mati di malam Jumat. Dikubur. Kuburnya di sini. Nih di belakang gue. Dikuburnya di belakang gue. Mau lihat? Tuh. Nah, ini kontrakannya nih. Ini kontrakannya. Ini kandang musangnya. Setelah dikubur, sekitar jam 8:30 atau jam 9-an hujan. Tadinya gue mau pulang, tapi karena hujan deras, ya udah, gue menginap di sini. Itu sekitar jam berapa? Jam 10-an kalau nggak salah. Jam 10-an. Kita ngobrol sampai sekitar jam 10-an, jam 10 malam. Si masnya kan udah rasa sedih, capek gitu kan. Ya iyalah, musang mahal, mati. Si mas udah capek, dia tidur. Ya gue masih main handphone, baca berita, lihat YouTube gitu kan. Sampai jam 11. Jam 11 tiba-tiba gue ngantuk berat. Jadi si mas itu, dia kan memang nggak terbiasa tidur di kasur ya, tidurnya di ubin. Akhirnya gue yang tidur di kasur. Nah, saat gue tidur di kasur, gue itu menghadap ke arah tembok. Ini tembok ini nih, tuh tembok itu gitu. Gue lagi tidur menghadap ke arah tembok. Antara sadar nggak sadar, tiba-tiba dari atas tembok turun laba-laba besar banget. Sebesar apa ya? Sebesar bola tendang. Sebesar itu. Warnanya hitam banget, turun dari tembok. Sedangkan gue tidur menghadap ke kiri arah tembok. Jadi antara sadar dan gak sadar, mata gue tuh kayak gini tuh, kayak ngedip begini gitu. Tapi gue jelas ngeliat itu laba-laba turun dari tembok, hitam besar gitu kan. Yang pada akhirnya tiba-tiba pas dia mau deket ke muka gue, laba-laba ini, gue kaget. Gue langsung bangun, gue baca istighfar. Gue ambil minum, gue nenangin diri gue. Udah, sekitar jam 12 baru gue bisa tidur lagi. Jam 12 gue bisa tidur. Di sini dimulai. Sekitar jam 1:30 kalau nggak salah ya. Ini kenapa gue banyak pegang hidung? Gue habis cukur jenggot, gatal banget. Sekitar jam 1:30. Tiba-tiba laba-laba udah selesai. 1:30 malam, gue mendengar dari arah sini, dari area sini kedengaran. Gue mendengar seperti derap langkah kaki orang yang pakai sepatu. Tahu kan kalau tentara atau pasukan yang pakai sepatu, langkahnya tuh banyak banget. Drap gitu. Kedengeran kencang banget gitu loh. Itu gue diantara sadar gak sadar lagi. Kalau kata orang sih rep-repan gitu ya, tapi bagi gue itu bukan rep-repan. Mungkin ya raga gue udah keluar kali gitu ya, boleh dibilang raga sukmo. Saat gue mendengar derap langkah kaki itu, hati gue bicara, ya ini gak bener nih, gue bilang ini gak bener sampai 3 kali gitu. Nan bangun. Di saat gue bilang nan bangun gitu, langkah kaki itu makin kencang, drap, semakin banyak. Nah, ketika langkah kaki itu semakin kencang dan semakin banyak, antara sadar dan gak sadar, ini yang gue inget ya, tangan kiri gue tuh megang pundak si emas yang punya musang gitu. Mas, tolong bangunin saya gitu.
Tapi si masnya cuma gini dong, terus tidur lagi. Dikiranya gue ngigo gitu, dikira dia gue ngigo, padahal gue benar-benar, mas tolong bangunin saya, tapi mata gue posisinya kayak kayak gitu, kayak gini nih. Cuma yang gue ingat ini ya, yang gue ingat tangan kiri gue megang pundak dia, mas tolong bangunin saya, mas tolong bangunin saya. Tapi dia nggak bangun, dia hanya cuma gitu doang. Dikiranya gue mengigau, yang pada akhirnya udah gue nyerah blek gitu kan. Gue ketidur, gue bener-bener udah jatuh tertidur. Suara derap kakinya makin kencang, trap. Semakin kencang derap langkah kaki ini, tiba-tiba gue kejang-kejang. Asli gue kejang-kejang. Kan gue tidur tengkurap ya. Jadi kepala gue gini nih. Goyang-goyang gitu. Kejang-kejang gue kejang-kejang beneran. Goyang-goyang gini. Cuma mata gue gini nih. Gitu. Selama gue kejang-kejang tuh derap langkah kaki itu gak berhenti. Di saat gue kejang-kejang, hati gue bicara lagi. Hati gue bicara, Nan bangun, sadar, bahaya Nan, sadar gitu. Buru-buru, alhamdulillah gue masih ingat Allah gitu ya. Gue baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah selesai, gue baca ayat kursi, baru sampai Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, baru sampai segitu. Lo tau nggak? Kan gue tidurnya tengkurap ya. Kaki kiri gue berasa banget kayak ada yang narik. Lo tau nggak sih, kayak orang yang udah korban kekerasan gitu, udah jatuh ke tanah, kakinya ditarik begini, seret. Itu berasa banget, kaki gue benar-benar dipegang, ditarik, seret. Kaki kiri gue ditarik, tangan gue begini kan, otomatis gue mundur, gerak gitu loh. Nah jadi di belakang kaki gue ini ada rak besi, isinya baju-baju, sama di bawahnya tuh dipakai untuk naruh alat-alat yang udah rusak, kayak kipas angin, kayak kotak sepatu gitu kan. Setelah kaki gue ditarik, kaki kiri gue tuh masuk ke salah rak. Berasa banget pas lagi ditarik, asli ini berasa banget, kenceng seret gitu. Kaki gue kayak dicengkram dan ditarik seret gitu kan. Tangan gue langsung ya otomatis posisi gue mundur dan begini, yang sambil kejang-kejang. Pas saat ditarik gue langsung bener, pas ditarik gue kejang-kejang, tiba-tiba gue langsung sadar. Pas sadar gue ngatur nafas, keringat gue keluar semua. Gue nengok, kaki gue udah di dalam rak, kaki kiri gue udah di dalam rak, posisinya sama kayak ketika gue lagi ditarik. Suara derap langkah kaki itu hilang. Gue keringetan semua. Gue langsung minum, gue istighfar, gue baca Al-Fatihah lagi, gue baca ayat kursi lagi, yang pada akhirnya gue gak bisa tidur sampai subuh. Setelah sholat subuh sekitar 5:30 gue baru bisa tidur. Dan sampai sekarang nih, ini lokasinya nih, nih di belakang gue lokasinya. Lihat ya, nih tuh. Nih lokasinya nih, tuh. Nah, gue ngedenger derap langkah kaki itu dari sekitar sini nih, sampai ke sana. Buat kalian yang ngeliat sesuatu, komen ya. Nah, jadi setelah gue sadar, gue minum, gue baca Al-Fatihah, gue baca ayat kursi lagi, dan gue nggak bisa tidur. Setelah selesai sholat subuh sekitar jam 5 kurang, jam 5:30 gue tertidur. Gue bangun sekitar jam 8, setengah 9. Si Mas juga bangun nih. Gue ngomong ke dia, Mas, tadi malam ngerasa nggak saya nepok pundaknya Masnya nggak bangun? Iya. Saya kira kamu ngigo. Hah? Ngigo, gue bilang. Akhirnya gue ceritain
kalau tadi malam tuh gue ngeliat laba-laba segede bola gitu kan, laba-laba hitam sebesar bola. Terus gue ngedenger derap langkah kaki. Si masnya yang pada akhirnya si mas ini cerita, ya nggak tahu juga sih kata dia gitu, ada kemungkinan dulu kebun ini sebelum jadi kebun dan perumahan, area perumahan, bisa jadi ini adalah bekas area pembantaian atau juga bekas area zaman penjajahan. Siapa tuh? Sebentar ya, tunggu. Ya, jadi si masnya bilang bisa jadi dulu area perkebunan ini, kebun pisang ini bukan cuma kebun pisang doang loh. Ada pohon pisang, di belakangnya ada pohon kapuk randu, ada pohon katuk, ada pohon apa lagi, pokoknya banyak, ada empang, ada rawa-rawa di belakang. Si mas bilang bisa jadi ini dulu kebun ini adalah area bekas zaman penjajahan, bisa jadi. Makanya gue dengar derap langkah kaki seperti tentara. Jadi itu ya, ini kisah singkat gue yang udah gue posting di Instagram. Kalian komen deh nih kalau ada yang lihat sesuatu, komen. Ini gue syuting pas asar nih, asar jam 3:30 tuh. Kok empangnya di sana, pohon kapuknya di sana, tempat sampah. Ini kontrakannya si mas yang punya musang. Ini ada rumah kosong di sebelah gue. Ini kandang musangnya. Jadi gue dengar derap langkah kaki ini dari sekitar sini sampai ke sana. Derap langkah kakinya jelas banget. Gila banget ya, gue nyeritain langsung dari lokasi. Dengar nggak suara hewan tuh, kayak suara kodok tuh ya. Jadi itu ya pengalaman gue yang udah gue posting di Instagram, yang gue ceritakan kalau kaki gue tuh ditarik dan gue kejang-kejang. Ada yang komen, mungkin bang lu lapar atau belum makan. Ya kali. Itu pengalaman singkat gue. Nih lokasinya di sini, kebun pisang ini. Terima kasih untuk kalian yang masih tetap setia dengan gue. Ini gue sengaja ngomong pelan-pelan sebab di belakang tuh perumahan warga, takut kumpul. Terima kasih untuk kalian yang masih setia dengan gue. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga untuk Mbak Wistiani yang ada di Purwokerto. Terima kasih untuk Asep. Nanti lain waktu kita ke Goa Jepang ke Ligo ya Asep ya. Dia udah kesana tuh duluan. Terima kasih untuk Nining yang ada di Semarang. Terima kasih juga untuk Mbak Jeki Ayu yang ada di Texas. Untuk rumah kue Akila, nastarnya enak banget, sumpah. Terima kasih buat kalian yang mau pesan nastar, kue kering, snack power untuk ulang tahun, kue ulang tahun. Silahkan pesan aja di rumah kue Akila ya. Bisa DM rumah kue Akila. Logonya itu warna merah muda. Terima kasih juga untuk Teh Dini yang ada di Taiwan. Semoga selalu sehat, pahlawan devisa kita itu ya. Terima kasih juga untuk Teh Cindy Salim yang ada di Swiss. Untuk siapa lagi nih? Ya untuk semua aja kali ya yang tetap mendukung saya. Mendung, suara geledek udah jedar-jeder, takutnya hujan. Oh ya, karena ini masih bulan Syawal, tanggal 2 Mei ya otomatis baru 5 tahun. Ini berapa berarti? Sekitar seminggu puasa ya. Seminggu setelah Ramadan ya. Saya Runan Handoyo mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syaman wa syamakum. Ya, hujan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kalau saya ada salah kata, ucapan saya yang salah, tindakan saya yang salah, dan DM yang belum saya balas. Sekali lagi, saya Runan Handoyo mengucapkan
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dadah. Silakan di komen kalau kalian ngeliat apa di sini. Dadah. Nah, jadi laba-labanya itu turun dari sini kemari. Kan gue tidur di sini nih, turun gitu. Terus setelah kaki gue ditarik, kaki kiri gue masuk ke sana tuh, masuk ke sini. Ini kaki kiri gue masuk ke sini. Aneh kan? Masuk ke sini kaki kiri gue.